Saya mengapresiasi terhadap pustaka jc.co ini luar biasa sebagai media komunikasi yang cukup efektif menurut kami di dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat begitu ya. Tentu harapannya ke depan ini terus dilaksanakan, dibina, dijalankan terus dengan baik dan juga melibatkan para pelaku-pelaku real di masyarakat sehingga testimoni yang sangat real. Dan tentu insya Allah lah bahwa dengan kehadiran pustaka jc.co Jawa Timur ini akan memberikan sumbangsih terhadap kesadaran masyarakat dalam rangka turut mewujudkan Indonesia Emas 2014. Kami dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur menyambut baik pustaka jc.co, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arif dari Prodi Magister Imunologi Universitas Airlangga. Terima kasih Pustaka JC, acara yang sangat menarik, yang dikemas dengan sangat luar biasa, dengan host dan narasumber yang sangat luar biasa pula. Saya berharap acara ini bisa berjalan terus, kemudian bisa melebarkan sayapnya, dan semoga subscribernya tambah banyak, acaranya semakin keren dengan mengundang narasumber-narasumber yang hebat yang lain, dan pelaku-pelaku yang ada di masyarakat. Terima kasih Pustaka JC Podcast, semoga jaya selalu. Assalamualaikum. Terima kasih para pemirsa Pustaka jc.co podcast. Saya rasa program ini adalah program yang berkualitas karena menghadirkan banyak tokoh-tokoh yang bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Banyak ide-ide baru seperti hari ini, usai dari ini yang menjadi catatan kami, di mana catatan kami itu harus kami tindak lanjuti supaya informasi dari badan publik, khususnya Pemprov Jatim kepada masyarakat itu sampai. Harapan saya semoga pola-pola seperti ini tetap diterapkan, mengundang narasumber yang berkualitas, narasumber yang menarik bagi para pemirsa, bagi para pemirsa yang menjadi segmen dari Pustaka jc.co ini. Terima kasih. Podcast JC sama dengan namanya JC, Jian Ciamik. Kenapa itu Ciamik? Menurut saya dia bukan sekedar ecek-ecek, tapi juga tidak terlalu politis. Dia adalah jalan tengah untuk memberikan informasi yang berkualitas. Kita di Indonesia punya problem hubungan antara pemerintah, politisi, dan masyarakat. Nah, agar tidak ada dusta, tidak ada ketertutupan, keterbukaan, ada komunikasi yang bagus, maka podcast ini harus dikembangkan, menginteraksikan keduanya. Komunikasi itu bukan one way, komunikasi yang baik adalah two way communication. Disitulah kita bisa menemukan jalan keluar. Saya berharap bahwa JC Podcast ini juga tidak menghadirkan pemerintah saja, tapi juga perwakilan masyarakat. Datangi Pak Lurah, datangi Pak Kamituwo, datangi anak-anak muda di pucuk sana, di desa, di kota. Kita harus mendengarkan suara mereka. Dari situlah kita sama-sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jian Ciamik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut saya kelembagaan yang menurut saya bisa mencairkan di luar kebiasaan formal government itu untuk bisa memberikan support yang baik terhadap bagaimana kita podcast yang di teman-teman pustaka ini bisa memahami betul apa yang terjadi di luar. Artinya di luar itu ada di government, di kabupaten kota, di provinsi, kemudian kolaborasi atau partnership-nya di masing-masing kabupaten, kemudian antar kabupaten dan kabupaten dan provinsi. Ini saya pikir menjadi sebuah kelembagaan yang sangat cair untuk podcast ini. Yang kedua, dan ini harus terukur menurut saya, terukur itu bahwa momen hari ini akan diikuti sampai dengan ukuran-ukuran yang bisa diimplementasikan, sehingga perlu dibutuhkan tahap berikutnya apa dan siapa, dan kemudian kualitas untuk semacam output policy-nya harus ada. Ini yang barangkali akan sangat bermanfaat. Yang kedua, time frame-nya juga harus tepat. Jadi misalnya sudah sampai tahap untuk eksekusi policy, kita harus teman-teman di
podcast pustaka juga bisa komunikasi dengan kita. Time frame bulan 1 sampai 12 itu apa saja sih? Saat bulan kapan perencanaan, saat bulan kapan penganggaran, saat kapan perubahan anggaran, ini jadi semacam input penting untuk misalnya objek-objek yang memang dikerjakan itu memang arahnya akan menghasilkan policy di bidang anggaran, di bidang regulasi atau di bidang non fiskal, itu menjadi sangat penting. Saya pikir ini menjadi sesuatu di Jawa Timur, mungkin juga nasional, menjadi contoh yang baik kalau kelembagaan seperti ini akan menghasilkan output untuk solusi sebuah akselerasi di daerah. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era media baru, peran Pustaka JC termasuk di dalamnya bikin podcast seperti ini menurut saya sangat strategis dalam rangka untuk bisa mengkabarkan kepada khalayak, kepada publik, agar kemudian publik teredukasi, itu yang paling penting, dapat memperoleh informasi yang mencerahkan, tahu problem dan tahu solusi yang penting untuk kemudian memecahkan problem tadi, sehingga kemudian ada involve, ada engage yang lebih kuat, ada partisipasi yang lebih tinggi, dan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi juga oleh kita semuanya, supaya kemudian partisipasi publik lebih masif untuk akselerasi dan progres tadi bisa dicapai. Disitulah letak penting menurut saya peran podcast Pustaka JC. Terus jangan lelah untuk kemudian mengengage publik, mendorong publik supaya bisa menemukan pengetahuan, informasi, dan menjadi solusi untuk pembangunan Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast JC mungkin satu-satunya podcast untuk penyampaian inovasi, penyampaian kritik yang mungkin satu-satunya di Indonesia, dari suara UKM sampai didengar ke pemerintahan tertinggi khususnya Jawa Timur. Moga-moga podcast JC bisa didengar di seluruh Indonesia sebagai yang terdepan dalam hal mengangkat suara rakyat untuk pemerintah. Jaya podcast JC. Ya, untuk kedepannya semoga podcast JC Pustaka ini bisa memberikan informasi yang sampai ke masyarakat untuk masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, dan semoga lanjutnya bisa ke nasional ya, nantinya bisa memberikan informasi-informasi yang aktual dan lebih maju untuk podcastnya, dan mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten dan bagus lah.